Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 1 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Ananta Nafir Sindria, STB 5482, Prodi Manajemen Pemasyarakatan A. Izin Bapak, izin pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan materi statistika untuk keperluan memenuhi tugas UAS. Izin Bapak, izin untuk materi pertama yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas sendiri berasal dari kata validity yang memiliki arti yaitu sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya menurut Aswar tahun 1986. Secara sederhana, validitas kuesioner berkaitan dengan sejauh mana kuesioner tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas bisa dilakukan menggunakan beberapa program, salah satunya menggunakan aplikasi SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate person, yaitu produk moment person. Selanjutnya untuk langkah-langkah yang bisa dilaksanakan di program SPSS, yang pertama tentu buka terlebih dahulu software SPSS. Bagi rekan-rekan yang belum memiliki SPSS, bisa install dulu software SPSS, bisa dibeli di Shopee ataupun di laman resminya. Kemudian setelah membuka software SPSS, bentuklah komponen variabel data penelitian pada bagian variable view. Selanjutnya, lakukanlah penginputan data melalui data dari data Excel yang sudah disiapkan dari P1, P2, P3 hingga P9 dan skor total. Kemudian lakukan paste data yang ada pada laman data view yang ada di SPSS. Selanjutnya, setelah dilakukan penginputan data, kemudian kita akan melakukan uji validitas melalui menu klik pada SPSS Analyze, Correlate, kemudian klik Bivariate. Nah, setelah kita mengetik Bivariate tadi, maka akan muncul jendela baru yaitu Bivariate Correlation. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan variabel yang akan dilakukan pengujian. Jadi variabel tadi yang mudah di copy di SPSS akan keluar pada kolom sebelah kiri. Kita klik satu-satu, kemudian nanti akan tertata rapi di sebelah sini. Kemudian setelah kita oke, di sini nanti akan muncul hasilnya, yaitu contoh dari hasil tersebut adalah selanjutnya kita akan uji setiap nilai R hitung yang didapatkan pada kolom skor total yang akan dibandingkan dengan nilai R pada tabel. Tingkat signifikasi apa sama dengan 5% atau 0,05. Dasar keputusannya yaitu R hitung atau nilai koefisien korelasi lebih besar dari R tabel sama dengan valid. R hitung nilai koefisien korelasi lebih kecil dari L tabel sama dengan tidak valid, sehingga dua faktor ini perlu diperhatikan. Jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut valid. Tetapi jika ternyata nanti ditemukan R hitung atau nilai koefisien korelasinya lebih kecil dari R tabel, maka data tersebut dikatakan tidak valid. Kemudian bisa dilihat dari tabel sebelah kiri. Berdasarkan hasil uji validitas didapatkan bahwa semua R hitung pada setiap pertanyaan tadi data P1 sampai P9 menunjukkan bahwa yang lebih besar dari nilai R tabel 0,361, maka menggunakan tingkat signifikasi atau A sebesar 5%, maka kuesioner yang diteliti ini dinyatakan valid. Ini sudah dijelaskan ini bahwa kuesionernya valid semua. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas sendiri berasal dari kata reliability menurut Ghazali 2009, menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari sebuah peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Secara sederhananya,
reliabilitas kuesioner berkaitan dengan sejauh mana kuesioner tersebut dapat menghasilkan hasil yang konsisten ketika diujikan kepada responden yang sama. Salah satu metode yang umum digunakan untuk menguji reliabilitas adalah dengan menggunakan alpha crossband. Alpha crossband akan menghasilkan koefisien reliabilitas yang berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi koefisien reliabilitas, semakin baik reliabilitas kuesioner tersebut. Kemudian kita lanjut bagaimana cara menguji reliabilitas pada SPSS. Yang pertama tentu buka dulu software SPSS-nya, kemudian klik Analyze di bagian Scale dan ketik nanti dan pilih nanti yang atas sendiri, Reliability Analysis. Kemudian seperti yang di atas sebelumnya bahwa nanti akan muncul skor-skornya di sini. Pada jendela baru Reliability Analysis, pindahkan seluruh variabel komponen penelitian P kecuali variabel total skor tersebut. Kemudian pada model kita gunakan alpha dan OK. Jadi sebelumnya data-data ini akan berada, variabel ini akan berada di kolom sebelah kiri. Nah, kita pindahkan semua ke kolom sebelah kanan, tetapi kecuali total skor jangan dipindahkan. Kemudian modelnya kita klik alpha, kemudian kita OK. Berdasarkan hasilnya tadi, tingkat signifikansi menyatakan 5% sama dengan 0,05. Jika R hitung atau crossband alpha lebih besar dari L tabel sama dengan reliable atau variabel tersebut dinyatakan konsisten. Tetapi jika R hitung crossband alpha kurang dari R tabel, maka dikatakan variabel tersebut tidak reliable atau tidak konsisten. Sehingga hasil alpha crossband di program SPS pada contoh gambar di samping, nilai crossband alpha adalah sebesar 0,709 yang artinya lebih besar dari R tabel, yaitu 0,361, dan setiap hasil item pertanyaannya juga lebih besar dari 0,361 yang menunjukkan bahwa ke-9 pernyataan reliable tersebut bersifat konsisten. Baik, untuk di bab selanjutnya yaitu uji normalitas dan linearitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data mengikuti pola distribusi normal. Secara sederhana, uji normalitas berfokus pada distribusi data, pengujian statistik untuk melihat apakah ada hubungan yang berbanding lurus linear antara dua variabel, seperti hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Uji ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis lain, seperti regresi linear. Sederhananya, uji ini untuk memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan sebagai garis lurus. Yang pertama kita akan membahas dulu terkait dengan uji normalitas. Yang pertama tentu buka dulu software SPSS, lalu masukkan data yang telah disiapkan ke dalam SPSS, dipaste semua di SPSS, kemudian pilih menu Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic dan Explore. Nantinya akan muncul kolom seperti ini, kemudian masukkan variabel dalam kolom ke dependent list, kemudian klik OK. Setelah itu kita mengklik tombol plot, kemudian centang normality plot with test, kemudian kita klik OK. Nah, setelah mengklik continue lalu klik OK, SPSS kemudian akan menampilkan dua uji utama, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Jika nilai sig lebih dari 0,05, data bersifat berdistribusi normal. Tetapi jika nilai sig kurang dari 0,05, data tidak berdistribusi normal. Baik, selanjutnya yaitu uji linearitas. Uji linearitas adalah pengujian statistik untuk melihat apakah ada hubungan yang berbanding lurus linear antara dua variabel, seperti hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Uji ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis lain seperti regresi linear. Sederhananya, uji ini untuk memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan sebagai garis lurus. Untuk langkah-langkah pada aplikasi SPSS, pertama kita buka aplikasi SPSS, kemudian
isikan data dengan skala data interval atau numerik sebanyak 20 sampel pada dua variabel yaitu X dan juga Y. Data tersebut seperti contoh ini sudah saya buat. Kemudian selanjutnya pada menu Analyze, kemudian pilih Compare Min dan Means, isikan Y ke kotak Dependent List dan isikan X pada kotak Independent List. Seperti ini. Nanti data di sini yang Y ditaruh di Dependent List dan yang X ditaruh di Independent List. Kemudian klik tombol Option dan centang Test Linearity. Kemudian klik Continue. Kemudian kita lihat outputnya. Interpretasinya adalah lihat kolom SIG pada baris linearity di tabel ANOVA. Jika nilainya lebih kecil dari 0,05 maka bersifat linear, sehingga dapat disimpulkan memenuhi syarat linearitas dari data yang sudah kita hitung ini. Hasilnya di ANOVA table seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan analisis regresi dan korelasi. Regresi linear berganda adalah hubungan antara lebih dari satu variabel bebas X1, X2, dan seterusnya dengan satu variabel terikat yaitu Y. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, dan seterusnya terhadap variabel dependen Y secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen X1, X2, dan seterusnya secara serentak terhadap variabel independen Y. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, berarti hubungan yang terjadi semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai semakin mendekati 0, maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Kemudian untuk langkah-langkah menggunakan aplikasi SPSS, pertama kita siapkan dulu data di file dokumen atau di Excel. Di sini saya menggunakan Excel seperti ini. Kemudian buka aplikasi SPSS, lalu pada menu variable view di pojok kiri bawah, pada variable view isi sesuai variabel yang digunakan. Catatan: nama variabel bebas disimbolkan dengan X dan var terikat disimbolkan dengan Y. B desimal jumlah angka di belakang koma. C label menuliskan label dari nama penulisan dua kata dipisahkan oleh garis bawah bukan spasi. D measure pilih scale atau skala. Nah, kemudian klik data view dan copy data dari Excel tadi ke SPSS. Selanjutnya untuk menganalisisnya seperti biasa kita klik analyze, kemudian pilih regression dan pilih yang linear. Kemudian setelah kita klik linear akan muncul kotak linear regression. Kemudian pindahkan variabel produktivitas kerja Y ke kolom dependen dan pindahkan variabel kemampuan kerja atau X dan kepemimpinan direktif X2 ke kolom independen. Kemudian pilih menu statistik. Nah, kemudian nanti akan muncul kotak linear regression statistik. Kemudian beri centang pada kotak estimate ini dan model fit. Lalu klik continue, setelah itu klik OK. Setelah selesai setelah klik OK tadi akan muncul hasilnya seperti ini tampilan outputnya. Dari output ini, dari tabel ini diketahui bahwa nilai SIG 0,002 lebih kecil dari 0,05, yang artinya ada pengaruh secara simultan kemampuan kerja X1 atau X1 tadi dan kepemimpinan direktif X1 terhadap produktivitas kerja Y.
Jadi dari tabel ANOVA-nya bisa dilihat hasilnya adalah seperti ini. Kemudian dari tabel di atas diketahui bahwa nilai R² sebesar 0, ulangi dari tabel ini diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,836 atau sama dengan 83,6%. Artinya pengaruh kemampuan kerja X1 dan kepemimpinan direktif X1 terhadap produktivitas kerja Y sebesar 83,6%. Sedangkan 16,4% produktivitas kerja dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Jadi hasil ini dari tabel diketahui nilai sig antara kemampuan kerja X1 terhadap produktivitas kerja Y sebesar 0,009, lebih kecil dari 0,05, yang artinya ada pengaruh secara parsial antara kemampuan kerja X1 terhadap produktivitas kerja Y. Dari tabel diketahui nilai sig antara kepemimpinan direktif X2 terhadap produktivitas Y sebesar 0,660 atau 0,660 lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada pengaruh secara parsial antara kepemimpinan direktif X2 terhadap produktivitas kerja Y. Di sini nilainya. Oke, kita lanjut di bab selanjutnya, yaitu uji path analisis. Pada dasarnya, analisis jalur atau path analysis merupakan pengembangan dari analisis korelasi yang dibangun dari diagram jalur yang dihipotesiskan oleh peneliti dalam menjelaskan mekanisme hubungan kausal antar variabel dengan cara menguraikan koefisien korelasi menjadi pengaruh langsung dan tidak langsung. Analisis jalur atau path analysis dapat dikatakan sebagai analisis regresi linear dengan variabel-variabel yang dilakukan. Diagram jalur atau path analysis, hubungan pengaruh antar variabel dapat didefinisikan dengan model gambar di bawah ini. Kompensasi X1 untuk X1-nya, kemudian lingkungan kerja X2-nya, kemudian variabelnya terhadap kepuasan kerja Y, dan variabel kinerja karyawan Z. Bisa dilihat dari tabel ini adalah seperti ini, kurang lebih gambarannya untuk uji path analysis. Kemudian untuk pengoperasian SPSS, kita sebelumnya harus menyiapkan terlebih dahulu tabulasi data pada Excel, lalu input data atau masukkan data ke SPSS pada Big Data View. Kita copy dari data Excel, kemudian kita paste di SPSS-nya di sini. Nah, kemudian jangan lupa isikan juga pada Big Variable View. Seperti ini bisa kita setting. Kemudian nanti akan muncul kotak seperti bawah ini, ada independen X, independen Y, dan independen Z. Kemudian lakukan persamaan model 1 dengan cara memasukkan variabel independen ke kolom independen di sini, dan variabel mediasi atau intervening masukkan ke kolom dependen di sini. Kemudian kita klik OK. Setelah itu akan keluar output SPSS persamaan model 1 dalam path analysis atau analisis jalur. Ada seperti ini outputnya yang dihasilkan. Interpretasi output persamaan regresi 1 dalam path analysis atau analisis jalur ini, jadi hasilnya adalah uji path analysis. Pada output ini teman-teman semua bisa fokus pada tabel koefisien. Di sini tabel koefisien, lebih tepatnya pada nilai koefisien regresi B, standar error, dan nilai signifikansi. Nilai koefisien regresi B menunjukkan arah pengaruh antar variabel, di mana nilai koefisien regresi yang diperoleh
bernilai positif sebesar 0,550. Ini 0,550 yang artinya bahwa jika variabel independen meningkat, maka variabel mediasi atau intervening juga ikut meningkat, ataupun sebaliknya. Lalu untuk nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000, itu dari 0,05. Nah, ini di sini sudah koefisien yang menyimpulkan bahwa variabel independen tadi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel mediasi atau intervening secara langsung. Baik, untuk selanjutnya kita lakukan analisis data yang pertama dengan cara yang pertama di SPSS klik analyze, kemudian klik regression, lalu pilih linear. Yang ini lakukan persamaan model 2 dengan cara masukkan variabel independen dan variabel mediasi atau intervening ke kolom independen di sini, dan variabel dependen masukkan ke kolom dependen di sini. Lalu kita klik OK. Kemudian akan keluar juga output SPSS persamaan model 2 dalam path analysis. Interpretasi output persamaan regresi 2 dalam path analysis atau analisis jalur, pada output ini kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel koefisien. Diketahui nilai signifikansi variabel independen adalah sebesar 0,059 atau lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel independen tadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara langsung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga pemaparan saya kali ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau penonton sekalian. Mohon maaf apabila ada salah perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.